Memimpin pasukan untuk menangani demo mahasiswa tahun 98. Kalau orang udah ditarget, terlalu kritis, terlalu dianggap mengganggu. Beliau sampai saat ini berangkat dari rumahnya ke kantornya di Senayan. Karena itu kenapa kita selalu kritis, selalu meminta agar kemudian polisi itu menjadi. Ada warga di Jember yang dijolimi sebetulnya oleh korpsnya sendiri dan sebagainya. Beliau diam-diam mentransfer uang. Selamat malam teman. Saya malam ini sedang di Star Seafood Pakuwon City. Saya ditemani oleh Prof. Henry Supy yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Ini malam Prof. Malam Pak Singgi. Ini ada tokoh politik Saleh Mukadar. Selamat malam Pak Singgi. Nah, ini kita ini sebagai warga Surabaya belakangan mendengar melihat di beberapa media bahwa sahabat kita Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno sedang dikriminalisasi oleh institusinya sendiri. Kita sebagai teman tentunya prihatin. Saya cuma minta dulu pendapat Prof. Henry tentang sosok Ugroseno, sahabat kita yang sedang dikriminalisasi. Monggo Prof, silakan. Ya, saya mengenal Pak Ugroseno ketika beliau masih muda, ya. Masih menjadi Kapolres Surabaya Timur, itu memimpin pasukan untuk menangani demo mahasiswa tahun 98. Dan Pak Ugro itu termasuk yang kita catat. Kenapa? Karena begitu dekat dengan kita-kita yang dari kampus dalam mereka. Pak Ugro ini dengan anak buahnya itu pendekatannya sangat bagus, tidak dengan kekerasan. Itu tahun 98. Jadi datang ke UNER karena tahun 98 beliau sebagai Kapolres Surabaya Timur itu termasuk kampus UNER. Sehingga kami kenal karena Pak Ugro adalah polisi yang profesional yang tidak melakukan pendekatan kekerasan. Makanya sampai sekarang kami itu sangat menghormati komitmen dan karakter beliau yang punya karakter yang baik, dan saya tidak percaya kalau Pak Ugro dikenakan pasal-pasal pidana yang terkait dengan korupsi misalnya, karena di era sekarang ini memang seringkali kalau orang udah ditarget, terlalu kritis, terlalu dianggap mengganggu kenyamanan kelompok tertentu, terutama penguasa, itu seringkali ditarget. Dan pasal yang dipakai seringkali adalah pasal-pasal yang bisa ditarik sana, ditarik kemari, dan unsur-unsurnya kadang-kadang dipaksakan. Makanya kami dari Surabaya, ya, kami yang kenal Pak Ugro, kenal karakter beliau yang baik, kami ingin supaya Pak Ugro diperlakukan dengan baik juga. Jangan junior-juniornya yang mumpung lagi berkuasa atau lagi memiliki jabatan lalu mengabaikan kebesaran dan keteladanan dari seorang Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ugroseno yang pernah menjadi Wakil Kapolri. Tolong senior Anda yang sangat dihormati masyarakat itu jangan dikriminalisasi. Terima kasih. Makasih Prof. Sekarang mungkin dari Bang Saleh Mukadar, tokoh senior politik ini dari Surabaya. Tanggapannya tentang sosok Ugroseno. Saya mengenal banyak polisi, tapi justru Pak Ugro ini adalah polisi yang luar biasa menurut saya, karena sampai dengan jabatan setinggi itu menjadi Wakapolri, beliau sampai saat ini berangkat dari rumahnya ke kantornya di Senayan itu masih naik MRT, naik angkutan umum. Artinya beliau pejabat tinggi yang harusnya kaya raya tidak punya apa-apa gitu loh. Beliau orang yang taat beragama, dan prinsip-prinsip hidupnya saya kira luar biasa, karena
saya cukup lama berteman dengan beliau, dan menurut saya kalau kemudian polisi kriminalisasi dia, ini tindakan yang ceroboh, yang sangat salah, karena harusnya dia jadi panutan sebenarnya, jadi teladan sebenarnya bagi kepolisian ke depannya kan. Bukan kemudian orang polisi yang jujur, polisi yang baik seperti Pak Ugro dikriminalisasi justru oleh orang-orang yang ada di bawahnya, oleh junior-juniornya, iya kan. Artinya kalau ini terjadi besok-besok, mereka-mereka yang hari ini melakukan kriminalisasi terhadap Pak Ugro pasti akan mendapatkan hal yang sama, akan dikriminalisasi oleh Juniornya berikutnya. Itu yang terjadi. Karena itu kenapa kita selalu kritis, selalu meminta agar kemudian polisi itu menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan. Karena ketika polisi menjadi alat kekuasaan, yang terjadi seperti hari ini, artinya orang yang kritis, orang yang berbeda pasti akan dikriminalisasi, dicari-cari perkaranya, masalahnya, ya kan. Saya sangat yakin dengan kehidupan Pak Ugro, beliau tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan oleh kepolisian hari ini kepada beliau. Saya kira begitu. Terima kasih Bang Saleh. Sekarang saya yang mau bersaksi tentang sosok Ugro Seno. Saya kenal yang namanya Ugro Seno itu waktu beliau baru menjadi kapten tahun 80-an. Sekarang sudah 45 tahun saya berteman dengan Ugro Seno. Saya sangat dekat karena kami sama-sama atlet berkuda. Saya di Satria Kenayungan, Ugro Seno di Sembrani, di kepolisian, menjadi komandan pertama pasukan berkuda. Waktu itu pimpinannya almarhum Pak Anton Sujarwo. Saya sangat yakin, haikul yakin, seorang Ugro Seno tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak terpuji, apalagi sampai memungut dari masyarakat. Seperti tadi Bang Saleh bilang, sampai hari ini yang namanya Ugro Seno itu kemana-mana masih naik MRT kok. Bahkan beliau pernah beberapa tahun yang lalu sakit di rumah sakit. Saya yang membantu menggalang angkatan 78 untuk membantu Ugro Seno. Sampai ada yang tanya, masa sih mantan Wakapolri kayak begitu? Itu fakta. Dan yang namanya Ugro Seno tidak pernah mengeluh atau istilah orang Jawa bilang sambat kepada temannya. Dan saya saksi mata, saya waktu mengajak Ugro Seno selaku APEXI, Aliansi Pecinta Satwa Liar Indonesia, ada warga di Jember yang dijolimi sebetulnya oleh korpsnya sendiri, izinnya mati, dipidanakan. Yang namanya Ugro Seno itu bukan cuma membantu, wirawiri dari Jakarta ke Jember dan sebagainya. Beliau diam-diam mentransfer uang 5 juta kepada korban. Tidak ada yang tahu, hanya korbannya Ibu Christine itu tanya ke saya kok ditransfer Pak Ugro 5 juta kan nggak enak, saya udah dibantu. Disitulah Ugro Seno. Jadi kami warga Surabaya, terutama yang angkatan lahir tahun 80, kalau saya lahirnya tahun 60, pasti tidak yakin seorang Ugro Seno itu melakukan tindak pidana yang tidak terpuji, apalagi korupsi. Saya juga banyak teman di kepolisian lah, adik-adik di kepolisian lah. Ya hargailah senior Anda. Seperti tadi, karma itu pasti ada. Jangan sampai kalian besok waktu pensiun juga diperlakukan sama oleh junior kalian. Saya harap Kapolri Listio Sigit jangan diam lah. Ini yang terjadi hari ini tidak mungkin tidak sepengetahuan dan seizin Anda. Saya rasa agama Anda dengan saya sama lah. Tuhan tidak mengajari umatnya untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Salam dari saya, Singki Suaji. Terima kasih.